Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyaallah ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Nubdha fil Aqidatil Islamiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Mohon maaf karena ustadznya nggak bisa hadir, ya. Saya menggantikan beliau. Sampai halaman berapa? Terakhir. Halaman 40. 43 nggih. 43 nggih. Paragraf ke terakhir. Walil imani bir rusul niki nggih. Walil imani bir rusuli thamaratun jalilatun. Terus? Ya, silakan dibaca salah satu. Walil imani bir rusuli thamaratun jalilatun. Silakan dibaca salah satu. Enggak, salah satu dibaca. Biasanya dari mana? Dari kanan apa dari kiri? Jadi silakan dibaca. Hari itu semangat ya baca biar nanti tahu ini sudah lancar apa belum gitu. Kalau nggak praktek kan nggak tahu ini lancar apa belum. Nggak, silakan. Walil imani al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi haitsu arsala ilaihim ar-rusula arsala ilaihim ar-rusula liyahduhum siratillah yubayyinu lahum ya'budunallaha li'anal aqla al-bushra al-bashir afan li'anal aqla al-bashariyah li'anal aqla al-bashariyah la yastaqillu bi ma'rifati. Ya, nah. Ya. Sekalian Pak. Barakallahu fiik. Ya. Kita lanjutkan walil imani birrusuli tamaratun jalilatun. Walil imani birrusuli tamaratun jalilatun. Dan iman kepada para rasul, ya. Iman kepada para rasul iman kepada para rasul itu tamaratun jalilatun, memiliki buah-buah, ya, memiliki hasil atau memiliki buah-buah yang sangat besar, ya, memiliki buah-buah yang sangat besar.
Jadi beriman kepada para rasul itu memiliki buah-buah atau memiliki manfaat yang sangat besar ya. Ya. Kita tulis saja biar mudah ya. Kita tulis biar mudah. Walil imani birrusuli walil imani birrusuli tamaratun jalilatun minha al-ula al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala. Al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala terus wa inayatihi bi ibadihi ya wa inayatihi wa inayatihi bi ibadihi ya ya walil imani ya walil imani birrusuli ya walil imani birrusuli tamaratun walil imani birrusuli tamaratun jalilatun minha al-ula al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi ya walil imani birrusuli tamaratun jalilatun minha al-ula al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Walil imani birrusuli artinya apa? Walil imani birrusuli dan iman kepada para rasul ya kan, dan iman kepada ya dan iman kepada para rasul ya iman kepada para rasul dan iman kepada para rasul tamaratun memiliki manfaat-manfaat ya memiliki buah-buah atau memiliki manfaat-manfaat faedah-faedah memiliki manfaat-manfaat ya dan iman kepada para rasul memiliki manfaat-manfaat jalilatun yang sangat besar memiliki manfaat-manfaat yang sangat besar. Iman kepada para rasul memiliki manfaat-manfaat yang sangat besar. Minha artinya apa? Di antaranya ya kan? Di antaranya ya. Iman kepada para rasul memiliki manfaat-manfaat yang sangat besar, di antaranya al-ula yang
Yang pertama, ya, manfaat yang pertama maksudnya ya. Yang pertama, manfaat yang pertama, manfaat yang pertama, al-ilmu, mengetahui, al-ilmu mengetahui ya. Al-ilmu itu artinya mengetahui apa? Al-ilmu birahmatillah, mengetahui kasih sayang Allah Ta'ala ya. Mengetahui kasih sayang Allah Ta'ala. Mengetahui kasih sayang Allah Ta'ala. Wa inayatihi artinya dan perhatiannya, perhatian siapa? Perhatian siapa? Perhatian Allah, ya kan? Perhatiannya yaitu perhatian Allah bi ibadihi kepada para hambanya, kepada para hambanya, ya. 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 Jadi iman kepada para rasul itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Iman kepada para rasul memiliki faedah yang sangat banyak. Faedah yang sangat besar ya. Manfaat yang sangat besar. Di antaranya apa? Manfaat yang pertama, faedah yang pertama, al-ilmu bi rahmatillah ta'ala. Kita mengetahui apa? Kita mengetahui kasih sayang Allah ya. Dengan Allah mengutus para rasul itu, kita mengetahui Allah itu kasih sayangnya sangat besar ya, rahmatnya sangat besar, kasih sayangnya sangat besar kepada para hambanya ya. Dan kita mengetahui bahwasanya perhatian Allah itu sangat besar kepada hamba-hambanya ya. Kasih sayang Allah sangat besar, perhatian Allah sangat besar kepada manusia ya, kepada para hamba. Dimana dengan diutusnya para rasul itu ya, manusia bisa mengetahui ya jalan yang benar ya. Dengan diutusnya para rasul, manusia bisa mengetahui jalan kebenaran, jalan yang menuju kepada surga ya. Itu perhatian Allah ya. Kasih sayang Allah yang sangat besar ya. Kalau tidak diutus para rasul, kita tidak tahu. Kalau tidak diutus para rasul, kita tidak tahu mana jalan benar ya. Kita tidak tahu mana jalan yang menuju ke surga, kita tidak tahu ya. Maka dengan diutus para rasul itu kasih sayang Allah sangat besar ya. Perhatian Allah sangat besar kepada para hambanya. Kita bisa mengetahui kebenaran, kita bisa mengetahui jalan yang mengantarkan ke surga. Ya. Ada jelas? Kita lanjutkan. Coba latihan aja. Kalau sering latihan nanti itu bisa meningkat itu. Dulu saya juga acak-acakan dulu, tulisan acak-acakan. Tapi ada latihan gitu nanti sedikit-sedikit bisa bisa. Pokoknya latihan terus. Sama saja latihan nulis Arab Latin sama saja. Arab atau Latin kalau kita latihan terus nanti bisa meningkat Iya, Arab tambah bagus. Di YouTube juga ada tutorialnya. Ada banyak itu tutorial banyak di YouTube. Tutorial menulis Arab gitu, ada banyak itu. Nanti kita bisa istilahnya mencontoh gitu. Biasanya pulpennya itu pulpen khusus itu biasanya. Kayak ini kan pulpen khusus spidol khusus ini. Ya ada ini ada beli di toko buku ada gitu. Ya. Ini otomatis sudah dari sananya. Ya sudah dari. Kalau kita beli di toko beli spidol kaligrafi gitu. Snowman kayak gini gitu. Yang besar gitu. Yang besar itu lebih mudah kalau kita latihan yang besar ini lebih mudah. Lebih mudah untuk istilahnya. Ya. Bisa di refill bisa. Bisa di refill bisa. Di refill bisa ini sekitar 20.000 kayaknya.
Kalau punya papan tulis di rumah itu bisa untuk latihan gitu. Karena bahasa Arab itu kan kita kan baca bisa ya kan, baca kitab gundul bisa ya kan, mendengar juga paham, maksudnya ada orang Arab mendengar apa, orang Arab berbicara kita paham ya kan, berbicara juga bisa ya kan, muhadatsah juga bisa kalau bisa lah ya. Nulis juga bisa gitu kalau bisa ya kan, jangan baca tok. Kalau nahwu sorof kan cuma baca saja ya kan, kalau bisa muhadatsahnya juga kalau bisa lah ya, itu perlu dilatih, bisa dilatih ya. Ada orang jelas? Kalau di Irak Ya. Ini kelamaan, kelamaan. Udah coba aja. Coba. Ya, terbuka ya. Ya. Saya mulai ini aja, mulai dari depan ya. Wa ini dari kanan ya, gitu. Dari kanan, gitu. Dari kanan. Wa isim fi'il atau huruf? Huruf, benar huruf. Huruf apa namanya? Kalau ini lebih tepatnya huruf istinafiyah. Huruf atau tapi huruf istinafiyah, karena huruf maksudnya untuk memulai jumlah ya kan. Ini jumlah yang baru ya kan, paragraf yang baru. Kalau ataf itu mengatafkan dengan sebelumnya, mengatafkan isim dengan isim, atau mengatafkan fi'il dengan fi'il, atau mengatafkan simbol jumlah dengan simbol jumlah, atau mengatafkan jumlah dengan jumlah gitu. Tapi kalau di paragraf yang baru biasanya ya, paragraf baru biasanya jumlah istinafiyah atau jumlah ibtidaiyah, apa namanya, waw istinafiyah atau waw ibtidaiyah. Waw ibtidaiyah sama dengan waw istinafiyah ya kan. Jadi karena ini di awal jumlah ya, lebih tepatnya waw ibtidaiyah di jumlah yang untuk mulai jumlah ya, mulai jumlah ya. Kemudian waw ini mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Mabni ya, benar mabni. Kenapa mabni? Kok bisa mabni? Kok nggak mu'rab aja? Apa sebabnya kok nggak mu'rab? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok bisa mabni, kok nggak mu'rab aja gitu loh? Kok nggak mu'rab aja? Sebabnya apa? Apa sebabnya? harus begitu. Jangan pokoknya, kalau pokoknya. Oh, pokoknya nggak ada ininya, nggak ada. Apa sebabnya? Kenapa kok ini mabni? Kok nggak mu'rab aja? Ya banyak karena ini huruf ya kan. Kan iya, semua huruf kan mabni ya kan. Semua huruf itu mabni, nggak ada yang mu'rab ya kan. Huruf itu sebenarnya mabni. Huruf jar mabni, huruf ataf mabni, huruf qasam mabni ya kan. Huruf apa saja semuanya mabni. Tidak bisa berubah harokat akhirnya ya kan. Huruf apa saja? Huruf jar, fi, ila, an, ala, semuanya huruf semuanya mabni semuanya. Hada itu bukan huruf tapi isim. Tapi isim isyarah ya kan, isim isyarah. Hada kan isim ya kan. Hada, hadihi. Itu isim tapi isim mabni gitu ya. Isim tapi isim mabni. Kalau isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau semua huruf pasti mabni. Semua huruf pasti mabni, tidak bisa berubah harokat akhirnya gitu. Ya, silakan nih. Kalau di dalam itu kan ada yang putar kita, ada yang min, ada yang mati, yang terima. Min. Doanya bagaimana? Allahumma hada minka walaka atau gimana? Allahumma hada minka walaka. Ada yang min, ada yang mati, ada yang Misalnya Allahumma hada ya, Allahumma hada. Misalnya ya, Allahumma hada minka minka
walaka ya kan. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, sembelihan ini adalah darimu dan dikorbankan untukmu, gitu ya. Allahumma hadza minka walaka itu ya Allah, sembelihan ini darimu. Jadi Allah yang ngasih gitu loh ya. Allah yang ngasih darimu. Dan dikorbankan juga untukmu gitu ya. Dikorbankan juga untukmu. Kalau ini min ya kan, ini huruf jar ya. Jadi kalau dibaca man ya tidak bisa ini ya, tidak bisa. Harus min itu ya, nggak bisa untuk man, nggak bisa. Misalnya ini man kan berarti itu min ini tidak bisa, ini tidak bisa untuk man, tidak bisa. Ini kan isim mausul ya, isim mausul ya tidak bisa bersambung dengan domir ya. Isim mausul tidak bersambung dengan domir ya. Jadi minka ya, minka dari engkau gitu ya. Allahumma hadza minka walaka. Kalau ini man bagaimana artinya ya kan? Artinya bagaimana? Ya Allah, ini siapa engkau lah bagaimana? Ya Allah, ini siapa engkau kan nggak nyambung ya kan gitu. Tapi kalau ya Allah, ini darimu ya, sembelihan ini darimu dan dipersembahkan untukmu, ya. Itu kan benar ya kan? Itu, ya kan? Ada lagi? Sudah? Ya. Kalau kamu mau korban, caranya tentang korban ya. Iya, maka silakan. Ya silakan ya, monggo. Dalam yang saya pahami, afdalnya tempat sendiri ya. Kalau sini ada banyak orang miskin ya kan, banyak orang miskin, ya tempat sendiri. Kalau berlebih ya mungkin lebih asalnya tempat yang lain. Kalau tempatnya sendiri berlebih ya. Kalau tempat sendiri banyak orang miskin ya kan, banyak orang miskin, banyak membutuhkan. Kok malah sarukan tempat lain yang kasihan ya kan? Gitu. tempat sendiri aja banyak orang miskin, banyak membutuhkan ya. Tempat sendiri lebih afdal. Mendingan bahwasanya kita membantu orang-orang sekitar kita lebih afdal daripada tempat orang yang jauh ya kan. Kita membantu menolong orang-orang miskin dekat kita kan lebih afdal. Membantu kerabat-kerabat kita apalagi ya. Kita memberikan bantuan kerabat-kerabat kita yang miskin lebih afdal daripada orang yang jauh gitu. Tapi kalau tempat kita sudah berlebih ya, walau sepertinya lebih afdal. Ya itu kita lihat ya, kita lihat tempat kita membutuhkan atau tidak. Kalau tempat kita sudah membutuhkan ya kan, orang miskinnya banyak ya kan, ya tidak harus kita salurkan ke lembaga itu. Kita sendiri saja butuh kalau disalurkan ke tempat lain ya kan. Lebih atau ya. Jadi permintaan itu nggak mesti harus dikabulkan ya kan. Tergantung maslahat madaratnya ya kan. Kalau maslahatnya memang lebih afdal di sana tempat orang miskin lebih banyak, lebih membutuhkan ya nggak apa-apa. Tapi ke tempat kita sendiri saya membutuhkan ya tempat kita lebih itu utamakan. Kedua yang diperhatikan juga lembaga tersebut amanah atau tidak, perhatikan. Karena nggak semua apa itu namanya lembaga itu amanah gitu. Harus kita pastikan. Kalau kita menyalurkan ke lembaga yang kita tahu kurang amanah, kita keliru. Kita keliru dalam tersebut. Kita teledor. Kalau kita tahu lembaga tersebut kurang amanah kok disalurkan ke sana. Kalau disalurkan ke yang tidak tepat sasaran, kita keliru. Kita ikut keliru di situ. Ya kita pastikan lembaga tersebut amanah, terpercaya gitu. Gitu. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan. Ya kemudian, wah ini mabni atas apa? Mabni atas dhamma, fathah atau kasrah? Mabni atas fathah. Yang namanya mabniun alal fathi. Mabniun ala fathah itu mabni atas fathah, tidak bisa berubah. Harokatnya kan mesti apa? Fathah. Nggak bisa nggak bisa ya kan? Huruf ataf kan mabniun alal fathi. Mabniun ala fathi. Itu harokatnya pasti fathah, tidak mungkin dhamma, tidak mungkin kasrah. Itu namanya mabniun alal fathi. Mabni atas fathah. Karena huruf itu ada yang mabni atas
Eh, Domah ada, mabni atas fathah ada, mabni atas kasrah ada, mabni atas sukun juga ada. Ya. Setelahnya, ya, lil iman ya, lil imani. Lil imani berapa kata? Lil imani berapa kata? Berapa kata? Sebelahnya, sebelahnya. Oke. Berapa kata? Dua kata yang benar ya, dua kata. Kata yang pertama li gitu benar ya. Kata yang pertama li. Kata yang kedua al imani gitu benar. Lil imani. Li kata yang pertama, kata yang kedua al imani. Li itu isim fi'il atau huruf li? Huruf ya. Huruf apa namanya? Huruf jar nih, huruf jar. Mabni atau mu'rab? Mabni ya. Kenapa mabni? Ya karena semua huruf mabni ya. Ya benar. Semua huruf mesti mabni ya kan? Kalau ditanya ini mabni atau mu'rab? Ya mabni. Kenapa kok mabni? Ya semua huruf mabni. Ya, itu. Ya. Kemudian apa amalan huruf jar li? Amalannya apa? Amalannya mengejarkan isim setelahnya, ya kan? Mengejarkan isim setelahnya. Jadi itu amalan huruf jar. Huruf jar itu amalannya mengejarkan isim setelahnya. Mana isim setelahnya? Ya benar, al-imani. Isim setelahnya yang dijarkan adalah al-imani. Ini isim yang dijarkan oleh li. Isim yang dijarkan oleh li. Maka al-imani i'rabnya apa? Al-imani majrur ya. I'rabnya jar atau majrur. Al-imani ini i'rabnya jar. Karena didahului huruf jar. Apa tanda jarnya? Kasroh ya. Kenapa tanda jarnya kasroh? Kenapa tanda jarnya kasroh? Sebabnya apa? Kok nggak tanda jarnya ya atau tanda jarnya apa? Kenapa? Kenapa kok nggak tanda jarnya kasroh apa? Ya, kenapa kok tanda jarnya bukan fathah? Ya, ya benar. Isim mufrad benar ya. Udah isim mufrad. Jadi al iman tanda jarnya kasroh karena isim mufrad ya kan? Tanda jarnya kasroh setelah kasroh di bawah huruf nun ini ya. Tanda jarnya kasroh di bawah huruf nun. Kenapa tanda jarnya kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad itu isim menunjukkan jumlah satu. Isim mufrad itu kalau rafa, tanda rafanya dhamma. Kalau nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau jar, tanda jarnya kasroh. Ya tidak? Isim mufrad itu kalau rafa, alamat rafanya dhamma. Kalau nasab, tanda nasabnya fathah. Kalau jar, tanda jarnya kasroh. Ya. Ya. Al-imani isim mufrad. Apa isim mutananya? Isim mutananya apa isim mutananya? Isim mutananya apa isim mutananya? Isim mutananya loh. Lah karena isim mufrad berarti kan harus tahu isim mutananya apa ya kan? Apa isim mutananya? Isim mutananya tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun ya kan? Isim mufrad kalau dijadikan isim mutanna tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun gitu. Jadi apa? Al i ma nani ya atau al
imanaini, ya kan? Al imanani atau al imanaini. Al imanani atau al imanaini. Artinya apa? Dua keimanan. Dua keimanan. Ada keimanan orang muslim, ada keimanan orang kafir. Misalnya kan berbeda, ya kan? Keimanan orang muslim kan berbeda dengan keimanan orang kafir, ya. Al imanani atau al imanaini, dua keimanan, artinya isim musanna. Kalau iman isim mufrad. Al imanani atau al imanaini isim musanna. Kalau al imanani ini rofa, kalau al imana ini kalau nasab dan jar, yaitu tidak. Al imanani ini kalau rofa, kalau al imana ini nasab atau jar. Jadi isim musanna itu kalau rofa, tanda rofanya apa? Alif, ya kan? Kalau nasab atau jar, tandanya ya kan? Ya ini, ya kan? Kalau rofa, tanda rofanya alif ini, ya, alif ini. Kalau nasab atau jar, tanda rofanya ya, ya sebelum huruf nun, ya. Ya, selanjutnya setelahnya birrusuli, ya, birrusuli ini berapa kata? Dua kata, nggak benar, dua kata. Kata yang pertama bi, nggak benar. Bi kata yang pertama. Kata yang kedua ar-rusuli, nggak benar. Ar-rusuli. Bi kata yang pertama, ar-rusuli kata yang kedua. Bi isim fi'il atau huruf? Huruf. Ar-rusuli isim, benar. Bi ini mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Karena huruf, gitu, benar. Karena huruf semuanya mabni, ya kan? Mabni karena huruf mesti mabni. Mabniun 'ala dhammi atau mabniun 'ala fathi atau mabniun 'ala kasri. Kasri, benar. Mabniun 'ala kasri, ya kan? Mabni atas kasrah. Harokat akhirnya pasti kasroh, tidak bisa berubah. Harokatnya pasti kasroh, ya. Apa amalan dari bi? Amalannya apa? Apa amalan dari bi? Mengejarkan isim setelahnya, ya kan? Bukan mengejarkan isim sebelumnya, tapi kalau mengejarkan isim kan bisa isim setelahnya, bisa sebelumnya, ya kan? Tapi mengejarkan isim setelahnya, ya kan? Mengejarkan isim setelahnya. Mana isim setelahnya? Ar-rusuli, ar-rusuli. Ini isim yang dijarkan oleh ba, ya kan? Maka ar-rusuli i'rabnya apa? Ar-rusuli i'rabnya jar, gitu, benar. Ar-rusuli i'rabnya jar. Apa tanda jarnya? Apa tanda jarnya? Kasroh, nih. Tanda jarnya kasroh. Kenapa tanda jarnya kasroh? Kenapa alamat jarnya kasroh? Ar-rusuli mengapa alamat jarnya kasroh? Bukan, maksudnya ar-rusuli ini kan jar, ya kan? Jar. Jarnya sebabnya apa jarnya? Jarnya itu disebabkan karena didahului huruf jar, ya kan? Jarnya itu karena didahului huruf jar. Sekarang apa tanda jarnya? Kasroh, ya kan? Sekarang kenapa tanda jarnya kasroh gitu? Kenapa tanda jarnya kasroh? Kok tanda jarnya bukan fathah? Kenapa tanda jarnya tidak ya seperti ini, ya kan? Kenapa tanda jarnya kasroh? Kita ulangi lagi, ya, kita ulangi lagi. Ar-rusuli i'rabnya apa? I'rabnya jar, ya kan? Ar-rusuli i'rabnya jar. Kenapa jar? Jarnya karena didahului huruf jar. Huruf B, huruf jar, ya kan? Kemudian tanda jarnya apa? Tanda jarnya, alamat jarnya itu kasroh, ya. Alamat jarnya apa? Kasroh. Kenapa tanda jarnya kasroh? Kenapa alamat jarnya kasroh? Kenapa tidak fathah? Kenapa tidak ya?
Gitu. Kenapa? Apa sebabnya? Tanda jarnya kasrah karena benar ya, jamak taksir, benar ya. Benar. Benar ya, benar. Jamak taksir. Jamak taksir itu seperti isim mufrad. Jamak taksir seperti isim mufrad. Kalau rofa tanda rofaknya dhamma, kalau nasab tanda nasabnya fathah, kalau jar tanda jarnya kasrah. Sama seperti isim mufrad. Jamak taksir itu kalau rofa tanda rofaknya dhamma, kalau nasab tanda nasabnya fathah, kalau jar tanda jarnya kasrah, ya kan? Gitu. Ya. Maka ar-rusuli jar tanda jarnya kasrah. Ar-rusuli jamak taksir, apa mufradnya? Mufradnya apa? Ya benar, rasul benar ya. Rasul. Benar. Jadi ar-rusul jamak taksir mufradnya apa? Ar-rasulu, ya kan? Ar-rasul ya. Ini mufradnya. Ar-rasulu seorang rasul. Kalau ar-rusul para rasul, ya kan? Kalau dua rasul ya ini tinggal ini mufradnya ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Ar-rasulani atau ar-rasulaini. Jadi yang dijamakkan bukan jamaknya ini, bukan. Yang dijadikan musanad, yang dijadikan musanad jangan jamaknya. Yang dijadikan musanad itu isi mufradnya. Tidak boleh jamaknya dijadikan musanad, tidak bisa. Kan urutannya mufrad, musanad, jamak, ya kan? Mufrad jadikan musanad, musanad jadikan jamak gitu. Jangan jamak jadikan musanad, tapi mufrad jadikan musanad. Mufrad jadikan musanad itu tambah alif dan nun atau ya dan nun. Jadi ar-rasulani atau ar-rasulaini. Rasulani atau rasulaini, ya. Tidak ada nih. Ya, jadi kita lanjutkan kesempatan sebenarnya bihamdika syukur la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.